Shalom. Shalom. Mana suaranya? Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Segala banyak yang siang hari ini ingin dilawat Tuhan kita bersama-sama. Haleluya. Kita percaya Roh Kudus beri tengah-tengah kita, akan melawat kita, memulihkan hidup kita. Haleluya.
tiada yang mustahil. Jadi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Roh Kudus ada bersama kami. Kami percaya kuasa memulihkan kami. Kami percaya keajaiban pun terjadi. Kami percaya mujizat Tuhan atas setiap kami. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan ada di tempat ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita katakan kita bersama-sama. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Kita sorak-sorai kepada kita. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika Roh Kudus ada dalam hidup kami, maka pemulihan itu akan terjadi. Tuhan, kami percaya ketika Roh Kudus dalam hidup kami, maka mujizat, keajaiban itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita adalah umat pemenang, amin. Amin. Kita umat pemenang, amin. Haleluya. Kita katakan pada samping kiri kita umat pemenang. Kita umat pemenang. Amin. Kita umat pemenang, amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan.
yang selalu mendampingi kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan kita percaya ketika Roh Allah yang hidup itu memenuhi hidup kita, Dia membebaskan kita dari setiap ikatan-ikatan dosa. Dia membebaskan dan membebaskan kita dari setiap belenggu-belenggu kepahitan. Dia akan memulihkan kehidupan kita menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik. Haleluya. Mari Bapak Ibu, siang hari ini kita percaya bahwa Roh Allah yang hidup ada di tempat ini. Mari Bapak Ibu, siapkan hatimu dan katakan, mari Tuhan, mari Roh Kudus bekerjalah dalam hidup kami, memulihkan kami, membebaskan kami. Haleluya. Turunlah urapan ke atasku.
memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Membebaskan hidup yang terbelenggu, ya Tuhan. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus telah bangkit. Engkau hidup dan Engkau naik ke sorga. Maka Roh Kudus dicurahkan atas setiap kami. Kami bersyukur karena kuasa-Mu. Kuasa Roh Kudus itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun, kapanpun, Engkau selalu hadir untuk setiap kami umat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang terbesar. Kami percaya kehidupan kami aman di tangan-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan memimpin kami, menuntun kami, sehingga melaluinya kami boleh menyatakan kebesaran kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah setiap kami pada pagi siang hari ini membuka hati kami untuk kami menerima kebenaran dari firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran sejati. Firman-Mu akan mengubah setiap cara berpikir kami yang keliru. Dan kami boleh berpikir sebagaimana Tuhan berpikir. Kami memiliki pikiran dan perasaan Kristus, sehingga di dalam hidup kami boleh melihat bagaimana setiap kehendak dan rencana-Mu boleh terjadi. Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk kita beribadah memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan Yesus naik ke sorga, maka Roh Kudus dicurahkan. Beberapa minggu yang lalu saya sampaikan bahwa dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Dia memulai satu model pelayanan yang baru. Yang tadinya ketika Tuhan Yesus masih ada di dunia, pelayanan Tuhan Yesus secara fisik. Dia mengajar secara lisan, orang-orang mendengar, ya kan? Dia menyembuhkan, dia menumpang tangan orang sakit sembuh. Untuk bertemu Tuhan Yesus, masyarakat pada waktu itu harus pergi dari tempat asal mereka ke tempat Tuhan Yesus berada. Tapi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Dia membuka satu metode pelayanan yang baru. Pelayanannya sekarang tidak dibatasi oleh tempat lagi. Hari ini Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Tuhan Yesus juga dalam waktu yang bersama, di jam dan menit ini, Dia bisa hadir di gereja-gereja lain. Itulah luar biasanya. Sehingga pelayanannya menjadi pelayanan yang tidak terbatas. Saudara dikasih Tuhan, kita memang secara fisikal tidak pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita tidak pernah jumpa. Tetapi bersyukur kita yang hidup di masa sekarang, kita hidup di bawah pelayanan Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Roh Kudus bukan hanya tenaga, bukan hanya power. Dia adalah individu, dia adalah pribadi yang punya perasaan, punya pikiran, punya kehendak, bisa melakukan sesuatu bagi kita. Hari ini saya mau sama-sama kita belajar bagaimana pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Apa yang Dia lakukan dalam hidup kita, dan bagaimana kita harus menyikapi pekerjaannya. Kita tahu Dia diutus sebagai penolong,
Namanya penolong itu yang menolong. Penolong bisa berfungsi dengan baik, bisa berhasil, harus ada kerjasama dengan yang ditolong. Kalau yang ditolongnya nggak mau, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Betul? Contoh, ketika seorang berada di kolam renang lalu mau tenggelam, orang akan menolong dia. Tapi kalau yang mau tenggelam ini keronta-ronta, yang menolong bisa kena pukul. Yang ditolong harus menyerahkan diri untuk ditolong. Kalau tidak mau ditolong, ya penolong itu tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara dikasih Tuhan, mari kita membaca di dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai 26. Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Firman Tuhan berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kalimat ini disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Tahu ya latar belakangnya, Tuhan Yesus ngomong ini ayat 25-26 ini sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Dia bilang, semuanya ini aku katakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Berarti dia mengatakan ini secara langsung, secara lisan, kehadapan muka. Tuhan Yesus berkata dan murid-muridnya mendengar. Tetapi dikatakan, tetapi penghibur atau Roh Kudus yang akan diutus Bapa, dipakai kata yang akan. Berarti pada waktu Tuhan Yesus ngomong ini, Roh Kudus belum dicurahkan, baru akan. Ya. Will be, baru akan. Ya. Kalau Roh Kudus diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan. Dan akan, ada 3 kata akan. Berarti ini menunjukkan waktu yang akan datang. Saat itu, saat Tuhan Yesus ngomong ini, itu belum terjadi. Kapan terjadinya akan? Kisah Rasul pasal 2, ketika Roh Kudus dicurahkan. Dan luar biasanya, Roh Kudus itu dicurahkan, sudah dicurahkan, dan terus dicurahkan sampai hari ini. Amin. Jadi Roh Kudus sampai hari ini, bukan hanya pada zaman itu, bukan hanya pada zaman Kisah Rasul. Sampai hari ini Roh Kudus dicurahkan. Dan sampai hari ini juga Roh Kudus bekerja. Kita melihat di sini ada 2 pekerjaan Roh Kudus. Yang pertama dikatakan, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Apa segala sesuatu? Ya pengajaran-pengajaran Kristus. Ya, yang diajarkan Roh Kudus adalah pengajaran-pengajaran Kristus. Pengajaran Kristus yang mana? Yang Tuhan Yesus sampaikan pada waktu itu secara lisan. Tapi bersyukur saudara dan saya, walaupun kita tidak mendengar secara lisan, semua pengajaran Tuhan Yesus sudah dibukukan dalam bentuk Alkitab. Ya, saya mau cerita sedikit tentang Alkitab. Alkitab, kita percaya ini adalah firman Tuhan. Amin. Orang berkata, apakah Alkitab ini turun dari langit, jadi seperti buku ini? Enggak. Alkitab ini prosesnya luar biasa. Alkitab adalah firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan yang berisi pikiran Tuhan, perasaan Tuhan yang disampaikan kepada manusia menggunakan bahasa manusia. Kalau Tuhan ngomong pakai bahasanya Tuhan, kita nggak ngerti. Tuhan ngomong pakai bahasa manusia. Pada waktu itu menggunakan 2 bahasa, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Tapi bersyukur karena pekerjaan Roh Kudus juga,
memberikan hikmat pada tokoh-tokoh gereja pada masa yang lampau, sehingga mereka membuat terjemahannya. Jadi bikin terjemahan Alkitab itu bukan asal-asalan, melalui proses yang sangat panjang. Proses pembentukan Alkitab sendiri itu tidak langsung satu buku seperti ini, dari Kejadian sampai Wahyu 66 kitab, enggak. Satu-satu, lembar demi lembar. Pada waktu itu belum ada teknologi buku seperti sekarang. Apalagi Alkitab digital itu baru muncul tahun-tahun belakangan ini. Pada waktu itu pakai kulit binatang, pakai kulit pohon ditulis. Proses pengumpulan naskah-naskah itu, proses penulisannya, sehingga jadi satu buku, diakui, diterima bersama oleh gereja-gereja seluruh dunia. Itu memakan waktu 1400 tahun. Bayangkan sebuah buku ditulis selama 1400 tahun. Saya rasa buku lain belum ada yang ditulis selama itu. Orang bikin novel berapa lama? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, paling lama 1 tahun dah, begitu ya. Tapi Alkitab ini ditulis 1400 tahun. Sudah berapa generasi? Generasi yang satu dilanjutkan. Dan yang ajaibnya, walaupun Alkitab ini tidak ditulis oleh satu orang, oleh lebih dari 40 orang, tapi punya satu tema yang sama. Bagaimana upaya Allah menyelamatkan manusia. Intinya buku ini seperti itu. Bagaimana Allah menyelamatkan manusia. Orang dari zaman yang berbeda, latar belakang yang berbeda, bisa ngomong satu hal yang sama. Itu kan ajaib. Dan Alkitab juga menjadi satu buku yang paling banyak dimusnahkan di dunia ini. Kita mendengar di China bagaimana Alkitab dimusnahkan, dibakar. Di negara-negara komunis, di negara-negara mayoritas agama lain, mereka berusaha menghancurkan, memusnahkan Alkitab. Tapi sampai hari ini, Guinness Book of Record menyatakan Alkitab adalah buku yang paling banyak dicetak ulang. Paling banyak dicetak ulang. Bukan hanya secara fisik, tapi Alkitab digital, Alkitab elektronik, itu adalah aplikasi yang paling banyak di-download oleh pengguna handphone hari ini. Ini menunjukkan bahwa benar ini adalah firman Tuhan yang tidak bisa dimusnahkan oleh usaha manusia. Karena Tuhan yang buat, maka itu permanen, tidak bisa dimusnahkan. Kalau buatan manusia, ada kadaluarsanya, betul? Contoh, pada waktu saya sekolah, ya, saya dapat tugas dari guru bahasa Indonesia untuk bikin ringkasan novel Siti Nurbaya, ya, pernah difilmkan. Tapi hari ini udah nyaris tidak terdengar. Betul? Itu sudah dilupakan orang. Itu sudah hilang dari peredaran. Tapi Alkitab sampai hari ini, lewati beberapa zaman, lewati beberapa perubahan-perubahan di tengah kehidupan umat manusia, dia tetap eksis. Ini menunjukkan bahwa ini layak dipercaya, karena ini adalah tulisan ilahi. Tulisan ilahi di mana Allah menggunakan manusia untuk menulis, di mana Allah membagikan idenya, pikirannya kepada para penulis untuk menuliskan itu. Kita tinggal terima. Nah, semuanya itu dikatakan akan diajarkan Roh Kudus kepada kita. Maksudnya diajarkan apa? Dibuat kita mengerti, dibuat kita memahami apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. So itu Alkitab ini tidak bisa dipahami dengan kemampuan berpikir kita. Alkitab tidak bisa dimengerti dengan logika kita. Bagaimana bisa firman Tuhan berkata kasihilah musuhmu? Namanya juga musuh, kok dikasihi? Kalau yang dikasihi itu menurut bahasa Indonesia kekasih, betul? Kalau kekasih adalah orang yang dikasihi, tapi musuh bukan dikasihi, tapi dimusuhi, kan begitu? Tapi Alkitab berkata kasihilah musuhmu. Bagaimana kita bisa memahami konsep ini? Ini terlalu sulit. Kita bisa memahami kalau Roh Kudus mengajarkan itu kepada kita.
Dalam konteks itulah kasih yang sejati. Saudara dikasih Tuhan, Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Apa segala sesuatu? Firman Tuhan. Kemudian, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Pada waktu itu, sekali lagi saya sampaikan, Tuhan Yesus mengajar melalui bahasa lisan. Bahasa lisan, Tuhan Yesus mengajar di bukit, di tepi pantai, ngomong seperti ini. Murid-muridnya mendengar. Kemungkinan untuk lupa besar nggak Bapak? Sangat besar. Mungkin dalam perjalanan mereka sudah lupa. Tapi dikatakan, nanti kalau aku sudah tidak ada bersama-sama dengan kamu, akan datang penolong, Roh Kudus yang diutus. Untuk apa? Untuk mengingatkan, remember, untuk mengingatkan apa yang sudah diajarkan. Bagi kita yang tidak mendengar perkataan Tuhan Yesus secara lisan, tapi kita membaca perkataan Tuhan Yesus melalui Alkitab yang kita miliki. Untuk hal itu juga Roh Kudus mengingatkan apa yang pernah kita baca mungkin 10 tahun lalu, 6-7 tahun yang lalu. Roh Kudus akan mengingatkan. Ketika kita menghadapi satu kondisi tertentu, keadaan tertentu, persoalan hidup tertentu, maka Roh Kudus akan mengingatkan ayat-ayat firman Tuhan yang menjadi solusi bagi masalah kita. Cuma masalahnya kalau kita nggak pernah baca, yang mau diingetin apa? Betul? Kalau kita nggak pernah baca Alkitab, diingetin kok kita bengong aja, apa sih? Tapi kalau kita pernah baca, diingetin, oh iya saya tahu, iya pernah ingat, betul kan? Oleh sebab itu, mari supaya pekerjaan Roh Kudus menjadi nyata dalam hidup kita, bagian kita adalah baca firman. Orang berkata kepada saya, Pak, saya kalau baca firman Tuhan nggak ngerti, malah ngantuk baca firman Tuhan. Tapi kalau baca berita tentang COVID, melek matanya Pak, nggak ngantuk. Paksakan diri, karena berita ini lebih penting dari berita COVID. Berita ini lebih penting dari berita politik. Berita ini lebih penting dari berita apapun yang disajikan dunia. Berita firman Tuhan, it's about me. Ini tentang hidupku. Yang Tuhan sampaikan adalah tentang hidup kita. Yang Tuhan sampaikan adalah tentang masa depan kita. Jadi ini lebih penting dari berita apapun. Apa untungnya kita tahu berita tentang politik di negeri ini? Toh kita juga bukan politikus. Itu hanya sebagai pengetahuan yang lewat, yang hanya memenuhi pikiran kita, dan kadang-kala mempengaruhi kita jadi takut, jadi khawatir. Tapi kalau kita membaca firman Tuhan, ini bicara tentang hidup saya dan hidup saudara, kita akan mendapat jawaban untuk setiap permasalahan pribadi kita. Saya percaya setiap kita punya masalah masing-masing, dan tiap pribadi masalahnya berbeda-beda. Yang satu masalah keuangan, yang satu masalah sakit penyakit, yang satu masalah keluarga, yang masih muda-muda, masalah pasangan hidup. Aduh, saya sudah hampir 30, belum ada, nanti kadaluarsa bagaimana. Yang kita punya masalah masing-masing. Dan Alkitab itu cukup untuk menjawab setiap masalah kita. Tapi kita perlu baca. Kita perlu baca supaya ketika kita ketemu satu masalah, Roh Kudus yang ada dalam diri kita mengingatkan kita. Ingat ada ayat seperti ini, kita ingat, kita jadi kuat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mengapa Roh Kudus melakukan dua hal ini, mengajar dan mengingatkan? Karena ayat 21, coba lihat Yohanes 14 ayat 21, ini penting bagi kita. Demikian firman Tuhan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Dikatakan di situ dua hal. Barang siapa memegang perintahku. Apa artinya memegang perintah? Memegang perintahku itu menjadikan perintah Tuhan sebagai pegangan hidup.
pedoman hidup, petunjuk hidup, menjadi prinsip hidup yang kita harus lakukan. Sehingga semua perilaku kita, perkataan kita harus sesuai dengan apa yang kita pegang sebagai pedoman. Nah, saudara ini kasih Tuhan, ketika Bapak Ibu membeli kendaraan baru, pasti ada pedoman, ada guidance, ada petunjuknya. Oh, mobil ini misalnya sekarang teknologi terbaru, katakanlah mobil listrik, ya kan? Mobil listrik itu barang baru, kita nggak tahu menggunakannya bagaimana, harus dicas berapa jam dulu kan begitu. Untuk mengetahui gimana caranya, biasanya perusahaan akan memberi buku petunjuk penggunaan, manual guidance. Nah, buku petunjuk itu harus kita baca dengan teliti supaya tidak salah dalam penggunaan. Jangan sampai baru dibeli salah, rusak. Garansinya tidak berlaku kalau rusak karena kesalahan kita kan begitu. Tapi kalau karena kesalahan pabrik ada garansi, tapi karena kesalahan kita nggak berlaku. Kita harus baca dulu buku petunjuknya itu. Oh, ini menghidupkannya begini caranya. Sehingga ketika kita mau menggunakan produk itu, kita memperlakukan sesuai dengan petunjuk dalam Tuhan. Alkitab adalah petunjuk bagi hidup kita. Sehingga kita ketika menjalani hidup ini harus sesuai dengan petunjuk. Kalau nggak sesuai dengan petunjuknya, it's dangerous, berbahaya. Berbahaya tentunya bagi hidup kita. Itu yang Tuhan Yesus katakan memegang perintah. Jadikan perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan, pedoman, prinsip hidup. Bukan cuma itu, ada kata dan melakukannya. Kata sambung dan itu menunjukkan ini dua hal yang harus ada bersama-sama. Sebagai contoh, saya kasih analogi. Kalau saudara beli mie ayam bakso, siapa di sini penggemar mie ayam bakso? Beli mie ayam bakso. Ketika disajikan harus ada mie ayamnya dan harus ada baksonya. Ketika saudara pesan mie ayam bakso, cuma dikasihnya mie ayam aja, nggak ada baksonya, apa ya saudara lakukan? Komplain, betul nggak? Mana baksonya, Mas? Ya kan? Atau hanya ada baksonya, nggak ada mie ayamnya. Mana mie ayamnya? Kan saya pesan mie ayam bakso. Jadi dua hal ini harus ada dalam hidup kita, memegang perintahnya dan melakukan. Kalau kita cuma memegang perintahnya, kita percaya firman Tuhan, bahkan saking percayanya kita tempel di dinding, kita tulis. Atau waktu saya pelayanan di Kalimantan, lebih ekstrim lagi, ditato di tubuhnya firman Tuhan. Itu kan luar biasa. Kalau cuma hanya sekedar memegang tapi nggak melakukan, nanti Tuhan komplain sama hidup kita. Sama seperti ketika kita pesan mie ayam bakso, cuma dapat mie ayam aja, kita protes. Nanti Tuhan juga komplain. Mengapa kau tidak melakukan itu? Jadi memegang dan melakukan itu menjadi satu kesatuan. Kita bisa memegang, kita bisa menjadikan firman Tuhan prinsip hidup kalau kita ngerti. Untuk ngerti kita perlu diajar, betul? Kalau kita nggak diajar, kita nggak ngerti. Makanya anak-anak perlu diajar. Diajar apa? Diajar sopan santun, supaya ngerti sopan santun. Ada orang yang berkata nggak apa-apa, nanti juga udah gede tahu sendiri, nggak bisa. Harus diajar. Harus diajar. Karena belajar itu artinya apa? Suatu tindakan, satu usaha yang aktif untuk mengubah perilaku. Jadi goalnya dari belajar adalah perilakunya berubah. Nah, saudara ini kasih Tuhan, Roh Kudus mengajar kita tentang firman Tuhan. Tujuannya apa? Goalnya apa? Supaya perilaku kita berubah sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Setelah diajar, seiring perjalanan waktu, penyakitnya manusia itu lupa. Kalau punya janji lupa, tapi kalau orang berjanji gak bakal lupa. Kalau kita yang janji seringkali kita lupa, tapi kalau orang yang janji, ingat terus. Kalau orang utang sama kita,
Orang berhutang sama kita kejar, ingat. Tapi kalau kita utang sama orang, kadang-kala lupa. Itu tabiat manusia karena dosa. Karena jatuh dalam dosa, terjadi hal-hal seperti itu. Makanya perlu diingatkan. Diingatkan apa yang diingatkan? Kebenarannya seperti apa? Prinsip-prinsip kebenaran sesuai dengan firman Tuhan seperti apa? Karena kebenaran Tuhan itu lain dengan kebenaran manusia. Kebenaran manusia itu suka pakai kata tetapi. Iya, saya salah, tetapi dia dulu yang mulai. Kan kalau dalam pertikaian seperti itu, betul kan? Dalam perselisihan di rumah tangga atau dalam sebuah komunitas, selalu pakai kata tetapi. Udah kepepet, udah terjepit, ngaku juga akhirnya, iya, saya salah. Tetapi dia duluan yang mulai. Saya hanya korban. Penyebabnya dia, karena dia begitu, saya begini. Itu kebenaran manusia. Nah, konsep ini memang sudah terjadi sejak manusia jatuh dalam dosa. Kalau ingat peristiwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya, ketika melanggar perintah yang sepele pada waktu itu. Apa perintahnya Tuhan kepada manusia pertama? Jangan makan buah. Urusan makanan, urusan perut. Sampai hari ini orang ribut itu masalah urusan perut sebetulnya. Ketika Adam ditanya kenapa engkau makan buah itu, Adam gak bilang iya karena saya kepingin, saya lihat bagus, saya lapar, saya makan. Sebetulnya kan itu intinya. Adam berkata manusia itu melihat buah itu, menarik perhatiannya, sedap kelihatannya, lalu diambil. Tapi waktu Tuhan tanya, dia gak jawab. Dia tidak memberi jawab yang sebenarnya. Yang dia lakukan apa? Lemparkan kesalahan kepada Hawa. Perempuan itu yang kasih ke saya, makanya saya makan. Bisa nggak kalau dikasih nggak dimakan? Bisa nggak? Bisa. Saya waktu masa-masa SMA, hampir semua teman-teman cowok saya, teman-teman laki-laki saya tawarin rokok. Mereka bilang, kalau kamu nggak ngerokok, banci, bukan laki-laki, katanya. Saya bilang, enggak, saya nggak mau. Kamu berarti bukan laki-laki. Tunggu besok saya buktikan saya laki-laki. Saya pulang, saya fotokopi akte lahir saya. Akte lahir saya fotokopi, saya tunjukin sama teman saya. Kamu lihat kan saya laki-laki. Jadi nggak perlu dibuktikan pakai rokok, pakai akte lahir sudah cukup. Bahkan saya ngomong lebih vulgar lagi. Kalau nggak percaya, ayo ke toilet, lihat saya laki-laki bukan. Nah, saudara dikasih Tuhan. Ini kadang-kadang orang perlu pembuktian diri. Hawa ketika dibilang Adam lempar ke Hawa kesalahannya kan, bukan aku tapi perempuan itu yang kasih. Padahal dia pingin. Lalu waktu Hawa ditanya, Hawa lempar lagi, dia nggak bilang iya saya memang kasih. Dia lempar lagi. Itu iblis yang goda saya. Pertanyaannya, kalau kita digoda terus kita nggak mau, bisa nggak? Ya bisa, itu tidak akan terjadi kalau kita menolak. Ketika ada godaan, kita dihadapkan pada pilihan, dua pilihan. Menerima godaan itu atau menolak. Keputusan di tangan siapa? Di tangan kita, bukan di tangan yang goda. Ya kan? Bukan di tangan yang goda. Oleh sebab itu jangan lempar kesalahan. Manusia kadang-kala karena tabiat dosanya selalu berusaha melempar kesalahan kepada orang lain. Sulit untuk mengaku. Sekalipun dia udah kepepet, akhirnya harus ngaku, udah gak ada jalan lain. Dia memposisikan dirinya sebagai korban. Ya saya begini kan karena begitu. Kenapa kamu korupsi? Ya semua orang di kantor saya melakukan hal yang sama. Nah, saya ikut, saya pikir gak apa-apa. Ya kan, itu yang sering terjadi di dalam kehidupan nyata. Padahal kebenaran Tuhan itu kalau ya, ya saja, titik, gak pakai tetapi. Kalau tidak, titik. Kebenaran Allah itu absolut sifatnya. Benar atau salah. Gak ada separuh benar, separuh salah. Manusia kadang-kala bermain di zona tengah. Separuh benar, separuh salah. Roh Kudus akan mengajar kepada kita kebenaran Allah, di mana ya itu ya, tidak itu tidak.
nggak ada pakai tetapi, nggak ada pakai menyalahkan orang lain. Nah, itulah prinsip hidup yang kita harus hidup. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Ini penting, saudara. Dan untuk ini mutlak kita perlu pendampingan Roh Kudus, perlu pertolongan Roh Kudus. Karena tabiat daging adalah dosa. Tabiat daging itu tidak mau dipersalahkan. Makanya kenapa banyak orang ketika urusan persidangan cari pengacara. Supaya apa? Supaya dia berusaha menyatakan dirinya benar walaupun salah. Sudah jelas-jelas salah, tapi minta pengacara. Kalau salah ya sudah, akui saja salah. Selesai kan masalah, tidak berkepanjangan. Nah, itu juga kadang-kadang yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hubungan suami istri. Mari kita tidak lagi mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Saya sering kali katakan dalam setiap konflik keluarga, dua-duanya salah. Pasti ada kesalahan dua-duanya. Karena itu, penyelesaian konflik dalam rumah tangga, saya selalu katakan, sudah, periksa diri masing-masing. Jangan cari salah benar. Kalau cari salah benar sampai kapanpun gak pernah ketemu. Karena masing-masing akan mempertahankan posisinya sebagai yang benar. Lawannya dia yang salah, maunya begitu. Sementara lawannya juga gak mau dibilang salah. Menyerang balik, gak akan pernah selesai. Makanya dalam penyelesaian konflik rumah tangga, saya ajak berdoa, ayo ngakui masing-masing salahnya ya. Setelah minta ampun sama Tuhan, say sorry. Dan saya mau jamin saudara, kalau saudara minta maaf, yakinlah saldomu di ATM gak akan berkurang. Depositomu tidak akan berkurang hanya karena kau minta maaf. Demikian sebaliknya, kalau saudara memaafkan, saldo Anda tidak berkurang. Orang berkata, iya Pak, saldo gak berkurang kalau minta maaf, tapi harga diri saya jatuh. Bukan. Kenapa? Apa yang kita pertahankan dari harga diri kita? Kadang kalau orang mempertahankan harga diri, gak mau minta maaf karena saya benar. Dia dong, dia yang salah harus minta maaf sama saya. Itu aturannya di mana? Gak ada. Saling memaafkan, saling memberi maaf, saling minta maaf. Kadang-kala kita berpikir seperti cara dunia berpikir. Yang salah yang harus minta maaf. Apa ruginya kita minta maaf duluan? Justru yang ditakutkan ketika dia berkata, kalau saya minta maaf duluan, harga diri saya kan jatuh. Enggak. Justru ketika kita berani minta maaf duluan, ada satu poin yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Siapa sih yang memberikan penilaian atas hidup kita? Apakah kita hidup berdasarkan penilaian manusia? Pendapat orang? Tidak. Kita hidup itu sejatinya mencari penilaian Tuhan. Amin. Bukan penilaian manusia. Kalau kita mencari penilaian manusia, kita stres sendiri. Kalau kita mendengar apa kata orang, kita bingung sendiri. Karena orang punya pendapat yang berlain-lain. Pendapat yang tidak pernah salah, penilaian yang tidak pernah salah atas hidup kita adalah penilaian Tuhan. Sebab itu kita gak perlu pencitraan, gak perlu cari muka, karena Tuhan sudah ciptakan muka kita. Gak perlu dicari-cari lagi mukanya ya. Cari muka itu hanya tugasnya fotografer. Kalau fotografer kan harus cari muka. Kalau cari kaki kan gak laku deh fotonya. Dimarahin dia. Nah kok fotonya aku gambar kaki semua gitu. Untuk fotografer kan cari muka. Sekarang dikasih Tuhan, mari kita mau hidup dipimpin, hidup mau diajar, hidup mau diingatkan. Satu yang terakhir di dalam Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13, buka satu lembar dari ayat yang tadi. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Karena ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya,
itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Setelah Roh Kudus mengajar kita, mengingatkan kita, selanjutnya dia akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Sekali lagi, ini kebenaran Allah yang dimaksud. Kebenaran dengan standarnya Allah, bukan standar manusia, standar di dunia. Karena standar di dunia itu tidak tetap, bisa berubah. Standar dunia itu bisa berubah, tapi standarnya Allah itu absolut, tidak berubah dari masa ke masa. Kalau dulu Allah berkata, janganlah berbohong, hari ini juga Allah berkata jangan berbohong, gak bisa berubah. Tapi kalau dunia bisa berubah, ya bohong untuk kebaikan gak apa-apa, ya kan? Itu dunia. Standarnya Allah gak ada pakai tapi, A atau B, hitam atau putih, gak ada zona abu-abu. Ketika dikatakan di sini Roh Kudus akan memimpin kamu, kata memimpin itu kata kerja aktif. Artinya Roh Kudus yang melakukan pekerjaan itu. Roh Kudus yang memimpin kita. Kita posisinya objek, kita dipimpin. Roh Kudus yang memimpin berarti dia posisi di atas, bukan di bawah. Walaupun dia penolong, tapi kita harus memposisikan diri sebagai yang ditolong, yang dipimpin. Kalau yang dipimpin berarti ya harus nurut, kan begitu. Kalau dipimpin harus taat. Jangan Roh Kudus memimpin kita ke kanan, kita mintanya ke kiri. Berdebat dulu di situ. Ya sudah, terserah kamu. Kalau kita mau dipimpin kepada segala kebenaran, kita harus memiliki kerendahan hati, meletakkan setiap prinsip-prinsip kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, meletakkan setiap hawa nafsu kita, ego kita, kemanapun dia memimpin, ikuti saja. Walaupun kita nggak ngerti apa sih maksudnya, kok saya harus begini, kok seperti ini. Kadang-kadang Roh Kudus tidak menjawab ketika kita bertanya begitu. Kenapa? Kalau dia menjelaskan pun kita nggak ngerti. Nanti setelah lewat kejadian demi kejadian, kita berkata, oh ini tuh maksud Tuhan. Ternyata begini Tuhan mau dalam hidup. Percayalah, dia tidak akan memimpin kepada yang salah. Karena dia Roh kebenaran, dia memimpin kepada kebenaran. Dan pimpinan Roh Kudus itu selalu sejalan dengan firman Tuhan. Banyak kali orang memanipulasi Roh Kudus dengan mengatasnamakan Roh Kudus, dengan berkata, Roh Kudus berkata kepada saya harus melakukan ini, saya harus melakukan itu. Saya pernah ketemu satu kasus. Dia bilang begini, Roh Kudus berkata kepada saya untuk saya menikahi istrimu. Kira-kira itu Roh Kudus apa Roh Buddha? Ada loh kasus seperti itu. Ini salah. Ini nggak baca firman Tuhan baik-baik. Roh Kudus yang memimpin, bukan dia yang memimpin Roh Kudus. Memang Roh Kudus melayani kita, menolong, tapi posisinya dia yang memimpin, bukan kita. Ada orang yang berusaha membalikkan posisi itu. Karena Roh Kudus penolong, Roh Kudus disamakan asisten, pembantu, disuruh-suruh, dipakai namanya untuk keinginan sendiri. Makanya dia bilang, Roh Kudus bicara sama saya, suruh saya nikah sama istri kamu. Itu kan sudah gak sesuai dengan firman Tuhan. Istri orang mau dinikahi itu gak ada ceritanya. Itu bukan Roh Kudus, Roh Buddha. Jadi saudara bisa paham ya posisi. Kita ini posisi yang dipimpin. Kalau yang dipimpin harus nurut, harus taat, harus punya kerendahan hati. Gak usah banyak tanya, gak usah banyak ngeyel, gak usah banyak protes. Ikuti saja yang Tuhan mau. Walaupun kita belum ngerti. Nanti dalam perjalanan waktu, dalam perjalanan proses itu, ingat dia mengajar, ya kan? Dia akan mengajar kita, oh ternyata seperti ini. Kenapa harus saya lewati seperti ini? Kenapa saya harus mengalami seperti ini? Pada akhirnya kita akan melihat bagaimana rencana Tuhan itu benar-benar indah atas hidup kita. Ketika dipimpin Tuhan, dipimpin Roh Kudus, jangan pernah lawan, ikuti saja.
Kadang-kala kita merasa lebih pintar dari Roh Kudus. Kita menggunakan 1001 alasan, menggunakan 1001 analisa yang kelihatannya pintar, yang kelihatannya berhikmat. Satu hal yang saya mau katakan, kita memang bisa menganalisa, kita memang bisa membuat pemikiran-pemikiran yang logis. Tapi satu hal yang kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan kita. Betul? Apa yang terjadi besok kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Kita sudah merancang aja bisa nggak sesuai, betul nggak? Nah, saya besok merancang, saya besok mau makan sayur asem. Ke tukang sayur pagi-pagi udah habis sayur asem, nggak jadi makan sayur asem, makanya sayur bayam. Itu dari hal yang paling sederhana. Kadang-kala rancangan kita bisa nggak jadi. Tapi Roh Kudus, Dia adalah Allah, Dia yang tahu masa depan kita. Sebab itu ayat 13 itu berkata, dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi yang Tuhan kasih tahu, yang Tuhan arahkan, memberi arahan pada kita hari ini, itu ada kaitannya dengan yang akan datang. Karena Dia tahu hal-hal yang akan datang, Dia memberikan jalan-jalan kita supaya tetap masa depan yang hilang gemilang itu menjadi bagian kita. Amin. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Kita minta Roh Kudus sungguh-sungguh mengajar, mengingatkan, dan memimpin kita dalam kebenaran. Haleluya. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita kembali mau naikkan pujian tadi, Roh Allah yang hidup penuh hidup. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita merindukan Dia memenuhi hidup kita. Roh Allah memenuhi hidup kita. Itu berarti kita mengizinkan Dia menguasai sepenuhnya hidup kita, mengatur, memimpin, menjadi petunjuk jalan. Haleluya. Izinkan Dia mengambil alih kendali hidup kita. Karena sejatinya kita tidak pernah tahu apa yang di depan kita. Tapi Dia Roh Allah yang tahu apa yang terjadi di depan kita. Dia Roh kebenaran yang tahu apa yang benar, yang akan bawa kita kepada segala kebenaran. Biar ini menjadi satu doa kita. Roh Allah yang hidup penuh hidup, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan
dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. jadikan hidupku Jadikan